Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Hari ini Tante Nana bakal share resep dan bagaimana cara bikin bolu Swiss roll cake atau yang sering juga disebut dengan bolu gulung. Nah, bolu gulung ini punya tekstur yang lembut dengan permukaan yang mulus dan jika dimakan terasa sangat empuk, harum dan legit. Di dalam video ini aku juga bakal kasih tahu tips dan triknya agar bolu gulung kalian gampang digulung serta permukaan tetap mulus tanpa retak sedikit pun. Jika kalian penasaran dengan tutorialnya, simak terus videonya sampai akhir dan jangan lupa pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk ke bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 5 butir telur utuh dan juga 1 butir kuning telur. Ini ukuran telurnya ukuran sedengan. Kalau kalian timbang biasanya 1 butir nyampe 63 atau 65 gram. Selanjutnya di sini aku menggunakan 15 gram emulsifier. Teman-teman bisa menggunakan SP, Ovalet ataupun TBM. Kemudian untuk gulanya di sini aku menggunakan sebanyak 130 gram. Ada 20 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset susu Denko. Untuk tepungnya ini sebanyak 90 gram. Di sini aku menggunakan tepung terigu serbaguna dan juga akan aku tambahkan dengan sedikit pasta vanila. Kali ini aku menggunakan metode all-in-one kecuali margarinnya. Jadi semua bahannya bakal aku campur menjadi satu, kemudian aku mixer sampai nanti teksturnya berubah menjadi putih, kental dan berjejak. Dan untuk nge-mixer adonan ini sampai berubah menjadi putih, kental, berjejak itu tidak bisa diukur dengan kecepatan waktu ya, karena memang untuk kecepatan dari mesin mixer kita itu berbeda-beda, ada yang cepat banget ataupun ada yang slow. Jadi kita tunggu aja sampai bentuknya berubah menjadi putih seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Jika ganggang mixernya ini diangkat, dia bakal bisa membentuk angka 8 tanpa putus. Nah, ini sudah siap ya, jadi bisa langsung kita masukkan margarin. Ini margarin yang sebelumnya sudah aku panaskan. Ingat, dalam pemanasan margarin tidak perlu sampai benar-benar bening, biar nanti si bolu yang bakal dimakan itu tidak seret di tenggorokan. Jadi untuk margarinnya ini pas dimasukkan ke dalam adonan itu sudah dalam keadaan dingin ya. Jangan panas-panas dimasukkan karena nanti bakal bisa merusak adonan yang sudah mengembang tadi. Untuk selanjutnya, semua adonan ini yang sudah ditarui dengan margarin cair bakal aku aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik biar semua margarinnya merata dan juga biar tidak ada bahan-bahan yang mengendap di bawah. Oke, sekiranya semua bahan-bahan ini sudah tercampur rata dan tidak ada yang mengendap di bawah, itu tandanya si adonan sudah siap untuk ke proses selanjutnya. Sebelumnya aku sudah menyiapkan loyang ukuran 30 x 25 dengan dialasin dengan baking paper tanpa menggunakan margarin ya. Jadi baking papernya hanya berada di dasaran aja. Jangan takut ini susah dibuka nantinya. Tenang aja, ini gampang banget nanti buat dibuka meskipun tidak ada bantuan dari margarin. Ini aku rata-ratakan aja ya guys, seperti ini biar gelombangnya keluar. Nah, setelah itu untuk bahan selanjutnya ini aku sudah siapkan 1,5 sendok makan coklat bubuk yang sudah aku tambahkan dengan kurang lebih 3 sendok makan air hangat. Nah, setelah itu ini aku pancing terlebih dahulu biar lebih gampang nanti mencampurnya. Jadi satu adonan tadi aku bagi menjadi 2. Yang satu adonan putih yang tadi sudah dituang dalam loyang, yang kedua ini adonan coklatnya. Nah, setelah adonan coklatnya tadi sudah dicampur sedikit dengan adonan putih, ini bisa langsung aja untuk diaduk sampai benar-benar warnanya menjadi coklat. Nah, seperti ini ya, pastikan tidak ada yang warnanya terlalu menonjol separuh. Jadi kalau sudah tercampur, ini bakal aku taruh di atas adonan putih yang tadi sudah dituangkan di atas loyang.
Nah seperti ini, ratakan aja, gak apa-apa bolong-bolong, nanti akhirnya kita tempel lagi hingga teksturnya atau bentuknya sudah tidak ada warna putihnya. Nah seperti ini ya. Kalau sudah tercover semua dengan warna coklat, tinggal kita kasih motif. Untuk kasih motifnya ini aku menggunakan ganggang dari spatula, dan ini aku tarik-tarik seperti ini aja ya. Kalian bisa nyimak video yang aku gunakan seperti ini. Jadi mudah banget, nanti bakal tercipta motif yang bagus. Jika adonannya tadi sudah selesai diberi dengan motif, kini tinggal saatnya kita oven. Ini sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu 10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Kemudian kalau adonannya sudah masuk, tinggal kita setting lagi suhunya tetap 180 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah. Waktunya kurang lebih 35 menit. Dan setelah 35 menit ini bisa langsung kita keluarkan dari oven. Kemudian kita tunggu kurang lebih 5 menit agar pinggir-pinggirannya sudah terkelupas, jadi sudah lepas dari loyangnya otomatis. Setelah itu kalau sudah seperti ini, kita lihat ya, ini permukaannya sudah kering tapi tidak terlalu kering, jadi nanti ketika digulung dia nggak bakal retak sama sekali. Jadi ingat baik-baik ya guys, untuk mengatur dari ovennya bisa disetting ke timer 35 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah setelah itu ini sudah siap untuk dibalik ya. Nah meskipun tanpa menggunakan margarin, dia tuh nggak bakal susah untuk dikeluarkan dari loyang. Udah deh selesai, kita tinggal proses menggulungnya. Untuk menggulungnya ini di sini aku menggunakan bantuan dari baking paper. Kemudian kita gulung aja, dan ini posisinya si bolunya masih hangat ya, karena aku mengisinya dengan selai blueberry. Jika teman-teman menggunakan buttercream, kalian harus tunggu si bolu ini benar-benar sedikit dingin. Nah setelah digulung seperti ini bisa langsung kita rekatkan. Dan ini bentuk sementara ya guys. Nah kalau teman-teman sudah mahir menggulung, kalian tidak usah menggulung untuk sebagai kayak penanda gitu ya sebelum dikasih selai. Karena aku merasa masih awam, jadi aku gulung sementara kemudian baru dikasih selai, biar nanti ketika sudah selainya ready, gulungannya itu lebih gampang. Kemudian selai ini bakal kita ratakan menggunakan bantuan spatula. Dan jika sudah rata seperti ini, bisa kita lanjut menggulung. Dan ini adalah gulungan yang benar-benar buat nanti ya. Nah contohnya seperti ini, kalian bisa lihat video aku. Untuk menggulungnya ini cukup pelan-pelan aja dan juga sedikit ditekan biar rekat. Pelan-pelan banget. Nah jika sudah seperti ini bisa langsung kita rekatkan dengan menggunakan scraper ataupun penggaris, apapun yang kalian punya, pokoknya bentuknya itu tipis. Nah setelah itu ini bakal aku rapikan. Jadi kalau kalian menggulung tuh pastikan tidak ada selai ataupun kayak buttercream yang menempel di atas permukaan baking papernya. Karena nanti kalau ada yang menempel, dia bakal merusak dari permukaannya. Nah udah selesai seperti gini ya teman-teman. Langsung aja kita simpan dalam kulkas selama kurang lebih 3 jam biar lebih set. Dan setelah 3 jam ini bisa langsung dibuka. Kita lihat ya, untuk permukaannya ini benar-benar mulus tanpa ada retak ataupun tanpa ada kayak benjolan sedikit pun ya, karena tadi sudah benar banget dalam pengovenannya itu cuma menggunakan api 180 derajat Celcius. Nah sudah selesai seperti ini, kita tinggal potong aja. Kalau kalian kepengen dijual, ini bisa dijual ya dengan harga kurang lebih 70-80 ribu rupiah.
Nah, karena tadi ini sudah aku simpan dalam freezer atau kulkas selama kurang lebih 3 jam, jadi untuk mengirisnya ini gampang banget dan tidak gampang retak ya. Jadi teman-teman kalau kalian kepingin mengiris, tunggu disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas biar kokoh bentuknya. Nah, setelah itu tadi samping-sampingnya sudah aku buang biar rapi aja. Kemudian ini akan aku bagi-bagi. Dan untuk tebal tipisnya kalian bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Jika teman-teman kepingin buat tapi tidak mempunyai oven listrik yang seperti di video ini, kalian bisa menggunakan oven tangkring aja. Jadi setel apinya atau api kompornya itu dengan menggunakan api kecil cenderung ke sedang. Jadi jangan menggunakan api sedang ya, karena nanti bakal gampang gosong dan ketika digulung dia bakal gampang retak. Dan biasanya untuk oven tangkring itu punya ventilasi udara ya guys, entah itu berada di atas ataupun di belakang ovennya. Itu ditutup aja karena kalau dibuka nanti susah untuk mateng. Ditutup aja selama 30 menit, setelah itu 5 menitnya bisa dibuka. Nah, udah selesai untuk video tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.